Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penjelasan tentang neraca pembayaran internasional. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah kalian kirimkan untuk tugas yang kemarin mengenai pengertian dan 3 komponen yang terdapat dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional, kalau disebut neraca pembayaran internasional Indonesia, berarti mencatat transaksi antara masyarakat Indonesia dengan luar negeri. Berarti semua transaksi ekspor impor dicatat dalam tahun tertentu. Tentu saja transaksi dalam neraca pembayaran inilah yang nantinya akan mempengaruhi kurs atau nilai tukar rupiah. Semakin banyak barang yang kita ekspor, maka nilai tukar rupiah kita akan semakin membaik. Tetapi itu akan dibahas nanti khusus mengenai kurs setelah kita memahami tentang neraca pembayaran ini. Nah, komponen apa saja yang terdapat dalam neraca pembayaran? Ini bentuknya Ibu sederhanakan agar lebih mudah dipelajari, karena kalau bentuk aslinya neraca pembayaran itu penjelasannya bisa sampai ratusan lembar. Bayangkan mencatat seluruh transaksi ekspor impor barang dan jasa dan juga modal antara penduduk Indonesia dengan masyarakat luar negeri. Kita sederhanakan seolah-olah menjadi 3 dulu aja ya, bahwa komponennya itu yang pertama adalah neraca barang. Nah, kenapa Ibu bagi 2? Agar mudah, karena neraca barang itu ada neraca barang yang ekspor dan impor. Berarti ketika ada barang impor dicatat dan barang ekspor juga dicatat. Pencatatannya ketika ada dana yang masuk ke dalam negeri itu dicatat dalam transaksi kredit. Sedangkan jika dana Indonesia, jadi dana dari masyarakat Indonesia yang mengalir ke luar negeri, dicatat dalam transaksi debit. Berarti kalau impor barang, maka ada uang Indonesia yang mengalir ke luar negeri, maka ini dicatat dalam transaksi debit. Setelah neraca barang, ada komponen neraca jasa. Sama, ekspor jasa berarti pihak luar negeri menggunakan jasa dalam negeri. Misal ada wisatawan asing yang menggunakan jasa perhotelan di Indonesia atau jasa pesawat terbang Indonesia, menggunakan misalnya wisatawan asing menggunakan penerbangan Garuda atau pengiriman barang dengan jasa pengiriman barang milik Indonesia, maka masuknya di neraca jasa kredit. Kebalikannya, neraca jasa juga jika orang Indonesia menggunakan jasa luar negeri. Misalnya penduduk Indonesia berwisata ke luar negeri, berarti ini jasa luar negeri yang kita manfaatkan, maka termasuk dalam transaksi debit karena ada uang Indonesia yang mengalir keluar dari Indonesia. Nah, yang kemudian ada neraca modal. Jika ada modal yang masuk, misalnya penanaman modal asing ke Indonesia, maka dicatat dalam transaksi kredit. Sedangkan misal ada modal milik masyarakat Indonesia yang ditanamkan ke luar negeri atau misalnya membayar cicilan hutang, misalnya membayar cicilan utang, tentunya itu berarti ada uang yang Indonesia yang mengalir ke luar negeri.
Nah, komponen ini bisa disederhanakan. Neraca barang ditambah neraca jasa disebut neraca transaksi berjalan atau current account. Transaksi berjalan. Nah, kemudian ada juga di sini yang disebut dengan neraca moneter. Mencatat keuangan, misalnya di dalamnya berapa devisa yang ada di dalam negeri, berapa jumlah defisit atau surplus neraca pembayaran. Bisa kalian ketahui di sini berarti kalau disebut defisit, maka defisit berarti uang yang mengalir keluar lebih banyak dibandingkan dengan uang yang masuk. Jika neraca kita defisit, maka berarti devisa negara akan berkurang. Demikian juga sebaliknya. Nanti kita akan lanjutkan dengan transaksi-transaksi yang ada di dalam neraca pembayaran. Ibu ulangi lagi, jika ada dana yang masuk ke dalam negeri, maka dicatat sebagai transaksi kredit. Jika ada dana yang keluar ke luar negeri karena kita belanja barang milik luar negeri, dicatat di transaksi debit. Baik, silahkan tuliskan dalam personal chat. Nanti ibu akan berikan tugas sederhana, yaitu membuat contoh transaksi yang masuk dalam transaksi debit dan kredit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.